Orang punya KPR. Saya tanya, apakah semua orang punya KPR akan memiliki rumah? Belum tentu, Mas. Oh betul, setuju saya. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Sekarang kalau misalkan kita nggak ngomong pinjol ya, kita ngomong yang lain deh misalkan. Kita datang ke toko elektronik, kan itu dimudahkan kan. Wah harganya sekian, nggak butuh sih sebenarnya, orang masih punya handphone kan gitu ya. Tapi kayaknya bagus ya. Iya. Wah kita lagi ada promo nih Pak, cicilan sekian bulan kan gitu ya. Bahkan ada yang bisa bilang di 0% segala macam. Wah lumayan nih. Habis itu dia ngitung-ngitung. Oh cicilannya sekian, dari penghasilannya dia nyampe nggak ya? Masih ada nggak ya? Jadi yang dia pikirin adalah bukan berapa jumlah besaran nih nominal dan kebutuhannya dia, tapi yang dia pikirin adalah kira-kira dari income dia masih bisa nggak sih disisipin utang gitu loh, buat nyicil gitu. Jadinya memang karena utang tuh jadi kayak kalau udah ngutang satu, nggak bisa kalau nggak punya yang lain, harus utang lain. Tapi itu masih mending, dia masih mikir kira-kira masih bisa nyicil nggak ya? Gitu. Kadang ada yang emang dia udah, Iya, bahkan udah ngerti dia nggak bisa nyicil, tapi tetap Dan disetujui gitu ya. Nah, dan Wah, disetujui. dia semangat banget itu. dua pihaknya sama-sama. Saya pernah dikasih satu pertanyaan ya sama seorang pemuda lah gitu ya. Dia bilang gini, Pak Chandra, zaman sekarang gitu kan, untuk memiliki rumah itu harus KPR. Waduh. Gitu kan. Ya. Jadi kalau kita nggak pakai KPR gimana mau punya rumah? Dia bilang gitu. Ya kan. Terus saya bilang, ya Bu, tidak harus dengan KPR saja memiliki rumah itu. Kalau KPR itu kan base-nya cicilan. Sebetulnya ada satu cara lagi, namanya nabung, dia bilang gitu. Ini kan sebetulnya sama. Kalau yang nabung itu kumpulin uang dulu, baru nanti membeli asetnya, membeli rumahnya. Ya kan? Kalau yang cicil, dia ingin mendapatkan rumah di depan, terus dia cicil. Gitu kan? Jadi apa sih perbedaan antara keduanya? Perbedaannya kesabaran. Perbedaannya ini cuma masalah kesabaran. Ya kan? Coba kita evaluasi atau lihat kembali deh. Mbah-mbah kita dulu. Ya, yang kita dulu. Mungkin zaman beliau hidup itu tidak ada KPR. Tapi kenapa mereka punya rumah? Ya kan? Tanah yang luas, rumah, ninggalin warisan kepada anak cucunya gitu kan. di desa, yang ditinggalin betul-betul aset, bukan utangnya kan gitu kan. Ya kan? Kenapa? Karena beliau sabar. Bisa jadi kan tanah beli dulu. Ntar bangun cuma satu kamar sama kamar mandi gitu kan. Dapur masih di luar tuh gitu. Ntar ada tambahan lagi, dapur mulai dibangun gitu kan. Akhirnya berkembang. Ya ujung-ujungnya rumahnya gede-gede gitu kan. Nah, jadi menurut saya ini kesabaran ini juga penting ini. Jadi orang zaman dulu tuh lebih sabar, kalau orang zaman sekarang bukan cuma tidak sabar. Kenapa? Karena dia ingin rumah langsung beserta isinya. Dan itu semuanya nyicil. Saya isinya nyicil. Barang elektronik tadi. Iyalah. Ini baru punya KPR. Ya, teken KPR. Iya, udah punya rumah, iya kan? Itu kepinginnya kan langsung ngisi semuanya. Lengkap dong. Iya nggak? Paling tidak ke tempat-tempat mal-mal yang jual barang apa, yang furniture apa, langsung sana buka kartu kredit, wah lengkap udah semuanya. Ya. Yang ngerasa ya dia harus kayak gitu biar dapat, biar punya. Padahal apa bedanya ya? Bedanya secara resiko ya. Orang punya KPR. Saya tanya, apakah semua orang punya KPR akan memiliki rumah? Belum tentu, Mas. Oh betul, setuju saya. Setuju kan? Setuju. kenapa? Pada saat dia nggak bisa bayar lagi, dibalikin. rumahnya dieksekusi sama bank. Ada teman saya tiba-tiba rumahnya hilang. Ya, oke. Iya. Jadi dia pengen punya rumah pakai KPR. Iya benar. Dia pengen punya rumah pakai KPR, ujung-ujungnya nggak punya rumah. Tuh. Beda dengan yang nabung. Nabung, dia tabung dulu. Mungkin pada satu titik uangnya belum cukup beli rumah, tapi yang diingat dia masih punya tabungan. Kalau KPR cicilannya jadi tabungan kah? Enggak. Jadi udah nggak punya rumah karena bermasalah, ya uang cicilannya kemarin juga nggak berbekas. Iya. Belum lagi daleman ya, nyicil semua, hilang juga itu. Iya. Masih nyicil belum selesai lagi. Waduh, repot. Ya, jadi ya kesabaran itu juga bagian dari cara kita
memanage kecanduan tadi. Ya, ya. Ya. Masalahnya zaman sekarang susah sih buat sabar. Kita punya keinginan itu Lingkungan. harus segera dipenuhi. Sosial media gitu. apa handphone. Setan gepeng itu loh yang bernama handphone. Iya, dan apa prestis punya rumah udah langsung jadi itu kan beda. Flexing. Sekarang kan pasti flexing ya, ditunjukin nih, saya punya ini. Ya, tapi kembali lagi tadi bahas kecanduan ya. Kenapa ya kok selalu ya kalau kita ngomong pinjaman seperti ini selalu dekat dengan kecanduan itu. Misalnya korban pinjol. Jarang korban pinjol itu yang betul-betul sulit ya. Itu cuma punya 1-2 titik itu jarang. Iya, betul. Minimum 5 titik loh. Ya, ada yang 10 titik segala macam. Ya kan? Kan unik sebetulnya kalau korban pinjol punya sekian banyak titik tuh unik. Kenapa? Karena kalau kita tanya, kenapa kamu tuh kok bisa punya pinjol sebanyak itu? Pasti alasannya, saya nggak kuat dengan tekanan, Pak. Akhirnya saya ambil lagi yang lain, kan gitu. Nah itu tadi mikir cepet tadi kan. Mikir cepet dan ini jadi nggak logik tuh di situ. Pasti orang. Bayangin ya, waktu dia punya satu, dia nggak mampu bayar, oke? Dia ditekan itu sama pinjolnya. Dia nggak kuat, dia ambil lagi yang kedua kan. Seterusnya kan begitu kan, gali lubang tutup lubang kan. Coba, kalau kita berpikir logik, om ditekan satu aja dia nggak kuat gitu loh. Waktu dia nambah-nambah ini kan berarti dia sedang mengumpulkan sendiri. orang untuk menekan dia lebih banyak lagi kan gitu kan. Jadi nggak logis ya. Atau mungkin emang kekebalannya jadi meningkat. Kan satu lama-lama satu lagi Malah meningkatkan makin imun ya. kuat ya. Makin. Ya, oke, Yang lagi banyak. oke, tapi jangan bunuh diri gitu loh maksud saya. Ini korban bunuh dirinya aja tadi banyak sekali, gitu kan. Kalau memang seperti itu ya silakan gitu loh. Tapi jangan bunuh diri juga gitu akhirnya. Jadi Kita nggak kuat. inilah kadang saya tuh berpikir memang benar yang dibilang ya, orang melakukan riba itu tidak bisa berdiri tegak itu. Seperti orang Maksudnya itu bukan secara harfiah itu berdiri tegak. Even otaknya pun nggak bisa tegak gitu loh. Cara berpikirnya itu juga nggak bisa tegak gitu loh. jadi nggak logis, mikir yang cepet, ya kan? Iya, Selesai hari itu juga, padahal dia membuka masalah baru di ke depan. betul. Ya minimal ya nggak mikir juga ketika misalkan dia berutang sampai segitu banyaknya. Kalau misalnya yang wafat hari ini, ya dia ninggalin utang banyak loh buat keluarganya. Ini ada true story nih. Jadi teman saya itu dia baru menikah 1 atau 2 bulan begitu. Tiba-tiba kan mereka masih tinggal di rumah mertua lah ya gitu ya. Nah rumah mertua itu dikirimin surat dari bank. Sisa hutang dari almarhum bapak mertuanya. Datang satu rumah nangis-nangis. Karena nggak ada satupun orang di rumah itu yang tahu kalau bapak mertuanya punya utang 70 juta apa sekian gitu. Wah ribut pak. Dan itu yang kasihan sebetulnya si mayit ya. Si Iya bapak karena kalau secara Islam kan dia Betul, tergantung ya. Betul, karena ini kabar gembira buat semua orang ya. Saya kasih tahu ya, kita tuh pasti bayar utang. Pilihannya Dengan cara kita membayarnya di dunia atau di akhirat. Tapi pasti kita bayar. Jadi tinggal nggak bisa lari ya, Nggak nggak bisa bisa. menghindar ya. Nggak bisa. Kalau udah hutang tuh pasti betul. dibayar sekarang. Jadi atau pasti besok. kita tuh membayar utang. Nah kalau utang negara udah. Nah, Udah jangan. pasti juga, pasti juga harus dipertanggungjawabkan. Oh gitu ya. Iya. Ya. Tapi kita nggak dong. Insya Allah nggak ya. Ya kita jadi bagian untuk menyadarkan itu enggak. Oke. Kalau kita itu pun tidak kita lakukan, ya bisa jadi. Pak daripada tukang bakso lewat ya kan kita coba. Iya. Oke, jadi utang itu sebenarnya boleh ya? Boleh kan? Boleh. Utang itu boleh, Boleh. kan? Selama dia yang pertama memang hanya untuk kebutuhan saja. Kan gitu ya. Bahkan kalau salah ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kalau utang itu boleh kalau untuk kebutuhan pribadi yang memang itu mendesak untuk makan, untuk melanjutkan hidup. Kalau nggak salah tuh itu tuh kalau nggak salah ya. Tapi kalau Coba keinginan saya dikoreksi. apa nggak boleh? Nah, Kita punya keinginan terus kemudian berutang, apakah nggak boleh? Nah, ketika keinginan itu bisa ini kalau menurut pandang saya mungkin bisa diluruskan pandangan saya dan memang kalau misalnya saya ketemu sama klien dan selanjutnya ya balik lagi keinginan ini digunakan untuk apa? Karena kita pasti akan gali terus kok. Keinginan ini memang beneran keinginan yang dia urgent sifatnya atau hanya dia ingin memuaskan
keinginannya belaka aja. Karena keinginan tuh banyak loh. Pengen ganti handphone terbaru, ingin juga. Pengen sepatu baru, ya pengen juga. Gitu loh. Atau memang keinginan yang misalkan ada usaha, dia butuh modal gitu ya. Terus dia harus, ya sudah daripada saya hutang bank yang itu riba ataupun dia bisa over financing dan lain-lain, mending saya ke lembaga yang mungkin bisa saya dibayar dulu, saya jualnya, belinya cicilan dan segala macam. Kan utang juga tuh. Tapi kan keinginan juga tuh, tapi juga dalam taraf yang dia butuh dan sudah tertakar gitu. Gitu sih. Jadi utang kalau kita sedikit-sedikit ngomongin masalah kita hubungkan dengan syariat ya. Utang itu di syariat itu ada dua istilah ya. Yang pertama utang dain, yang kedua utang qard. Apa itu Pak, dain? Dain itu hutang yang disebabkan karena beberapa hal. Satu karena akad jual beli. Yang tadi Mas Giri bilang. Saya beli barang, boleh Pak berarti. Ya, bayarnya cicil. Boleh ya? Iya, karena akad utamanya adalah jual beli gitu itu. Bukan pinjaman. Ya, itu boleh. Terus yang kedua karena adanya kewajiban yang tertunda. Itu juga mengakibatkan hutang. Misal ya, saya naik motor, nabrak spion orang, mobil orang gitu, saya pecah, kan itu kita harus ganti. Okay. Nah, waktu kita ganti, kalau kita nggak bisa ganti pada saat itu akan tertunda. Nah, tertundanya itu kita punya hutang artinya gitu. Tapi hutangnya yang dain tadi ya. Ya. Jadi jual beli itu menimbulkan dain, yang itu juga menimbulkan dain. Nah, ada juga penyebab dain yang satu itu namanya pinjaman. Ini yang qard itu tadi. Pinjaman. Bisa uang, bisa barang sebetulnya. Ya. Tapi lebih banyak kita lihat itu kasusnya uang. Jadi pinjaman itu bedanya gini. Kalau yang tadi ya, yang jual beli tadi, transaksinya kan bertukarnya barang dengan uang. Kalau pinjaman, bertukarnya uang dengan uang. Pasti kalau pinjaman itu dikasih uang, nanti dikembalikan uang. Gitu kan? Nah, inilah yang disebut qard. Nah, untuk yang akad pinjaman atau qard, ini memang harus lebih berhati-hati. Karena kita tidak boleh memberi adanya tambahan manfaat. Kalau ada manfaat yang diberikan dari qard, dari hutang, dari pinjaman itu, maka itulah riba. Ya. Jadi nah, ini kita lihat. Jadi pinjaman boleh ya, yang mana dulu gitu kan. Ya. Qard boleh, qard itu boleh. Yang nggak boleh itu kan tambahan manfaatnya. Ya. Berarti kalau saya nggak salah, ketika kita mau qard, pinjam uang, saya pinjam ke Pak Chan nih, 100.000. Berarti saya harus kembalinya 100.000 dong. Iya. Ketika ada lebihnya menjadi riba. Berarti ketika kita minjam di lembaga perbankan atau lembaga keuangan lain gitu ya, saya pinjam uang 1 juta, maka saya harusnya baliknya 1 juta. Betul. Nggak boleh lebih. Betul. Jadi kalau ada lembaga, nggak jadi untung mereka ya. Kalau ada lembaga yang mempraktekkan qard, itu kita senang sekali, Mas. Harusnya kita dukung dong. Oh iya dong, iya kan? Iya, qardnya itu. Iya. Kenapa? Karena qard itu atau pinjaman yang kita sebut qard ini, itu dalam syariah termasuk akad sosial dia. Akad sosial. Jadi harapnya berarti bukan keuntungan, tapi berharapnya pahalanya besar. Kalau dia melakukan itu, pahalanya besar dia. Nah, masalahnya sekarang itu jadi bisnis. Betul. Tolong menolong tapi dibisniskan. Betul. Itu problemnya. Bisnis uang itu menguntungkan. Iya. Karena uang yang dibisnisin. Paling tidak repot itu. Gampang. Iya. Nggak perlu beli barang dulu kan gitu kan. Iya. Paling tidak repot. Kan jual beli uang Iya. atau sewa menyewa uang. Ya itulah. Berarti yang terjadi di pinjol ya, yang terjadi di rentenir, bahkan yang terjadi di kita tahu di lembaga keuangan lain yang memang dia meminjamkan uang untuk menambah tambahan itu tadi, itu berarti jatuhnya riba. Secara zohir dilihatnya tadi, kalau kita terima uang, bayar kembali uang, itu kayaknya pinjaman. Itu kayaknya qard. Dan berhati-hati, jangan sampai ada tambahan manfaat. Jadi emang masalahnya ada dua ya. Yang pertama dari orang yang pengen utang, kemudian orang yang pengen ngutangin itu kan juga tadi ternyata itu jadi bisnis. Jadi ngutangin itu kan jadi bisnis. Dia bisa dapat keuntungan dengan cara ngutangin. Jadi karena dua-duanya ini emang ada berkolaborasi, permintaan dan penawaran, jadinya ya terus berkembang terus karena sama-sama
Iya. ada ini dua pihak ini kan ya. Jadi supply demand-nya tinggi gitu ya. Nah, Supply demand-nya tinggi. itu. Nah, berarti oke, teman-teman Money Habit semua. Jadi memang kita sudah banyak, kalau kesimpulannya banyak sekali. Yang penting utang itu sebenarnya diperbolehkan selama kaidah-kaidahnya atau syarat-syaratnya dilakukan begitu ya. Terutama hati-hati dengan ribanya. Gitu. Nah, apalagi dengan ribanya hati-hati. Dan tadi yang disebut sama Pak Chandra sama Mas Didi, ada beberapa ketentuan yang berlaku. Contohnya misalkan tadi, boleh nggak sih jual beli dalam Islam? Boleh. Tetapi kita lihat dulu jual beli yang seperti apa. Kan begitu ya? Jual beli kredit yang seperti apa. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas di episode-episode lain ya. Kapan-kapan kita obrolin. Insya Allah ya, biar kita lebih obrolin detail ya. dengan contoh-contoh kasus yang lebih menarik lagi ya. Ya. Oke. Tapi buat saya sebagai penutup saya akan ngomong, suka tidak suka, fakta sudah membuktikan kalau hutang itu candu. Dan saya juga tambahin penutup ini. Jadi sebenarnya utang itu boleh, tapi ada, kalau nggak salah ya, saya pernah ada beberapa persyaratannya. Ketika kita berutang, selain tadi kebutuhan atau keinginan pun itu mungkin masih boleh, tapi juga ada kemauan untuk membayar, ada niat untuk membayar, dan kemudian ada mungkin ada perkiraan bahwa dia mampu. Kalau sejak awal dia memang udah memperkirakan, ini aku nggak mampu bayar nih, itu sebenarnya nggak boleh. Kalau memang dia udah, bahkan sebagian ulama menyatakan hutangnya jadi haram. Jadi kalau di awal dia berniat tidak mau bayar, terus dia tahu dia tidak mampu membayar hutang yang sebesar itu diketahui di awal, ya, dan hutang itu digunakan untuk sesuatu yang melanggar syariat. 3 ketentuan ini terjadi, maka hutangnya dinyatakan haram. Sebagian ulama menyatakan. Jadi ada kemampuan membayar dan ada kemauan membayar. Kemauan membayar, kemampuan membayar. Kalau nggak ada itu lebih baik jangan berutang. Oke. Gitu teman-teman ya. Teman-teman hebat semuanya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ternyata hutang itu candu. Jadi hati-hati, dan itulah dia kenapa kita harus selalu belajar tentang semua hal, terutama kalau di sini kita bahas tentang uang, tentang muamalah. Gitu ya. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Giri Selander pamit. Ada Pak Chandra, ada Mas Didi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.